Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Baik, di sini kami akan membuat satu video yang semata-mata hanya untuk memenuhi tugas mata kuliah Filsafat Ilmu kepada Ibu dosen Dr. Nurseri Hasna Nasution, Magister Agama. Semoga berkenan menonton video kami ini dan berkenan pula memberikan nilai A+ terhadap kelompok kami. Terima kasih. Baiklah, di sini kami akan menyampaikan materi tentang pengertian filsafat ilmu, objek filsafat ilmu, pendekatan dari filsafat ilmu, fungsi dan arahan filsafat ilmu, dan ruang lingkup dari filsafat ilmu. Di sini sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Mapiase, mahasiswa baru Fakultas Dakwah dan Komunikasi, jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, semester 1. Di sini saya akan menjelaskan sedikit pengertian dari filsafat ilmu. Filsafat dan ilmu. Ilmu itu apa dan filsafat itu apa? Filsafat ilmu adalah bagian dari filsafat yang menjawab beberapa pertanyaan mengenai hakikat ilmu. Bidang ini mempelajari dasar-dasar filsafat, asumsi, dan implikasi dari ilmu yang termasuk di dalamnya adalah ilmu alam dan ilmu sosial. Filsafat ilmu adalah filsafat yang pokok bahasannya adalah ilmu sebagai inti dari pokok bahasannya. Filsafat ilmu juga merupakan bagian dari filsafat itu sendiri yang mempelajari bagaimana hakikat ilmu, ruang lingkup ilmu, dan semua tentang ilmu. Filsafat ilmu berusaha menjelaskan seperti apa dan bagaimana suatu konsep dan pernyataan dapat diasumsikan atau dapat disebut sebagai ilmiah. Bagaimana konsep tersebut dapat diartikan, bagaimana ilmu dapat menjelaskan, memperkirakan dan memperkirakan ilmu melalui teknologi. Sebelumnya, mari kita bahas atau kita kaji sedikit tentang ilmu dan filsafat, pengetahuan atau kebijaksanaan. Jadi, filsafat secara umum dapat kita artikan atau dapat kita simpulkan berarti cinta dan pengetahuan, berarti cinta pada pengetahuan atau cinta pada kebijaksanaan. Pengertian cinta yang dimaksud di sini adalah dalam arti yang seluas-luasnya, bukan dalam arti cinta terhadap manusia atau cinta antara laki-laki dan perempuan. Tapi di sini yang diartikan dalam cinta adalah cinta seluas-luasnya cinta, yang mana apabila kita ingin atau mencintai ilmu itu dengan cara apapun keinginan itu, kita akan berusaha untuk mencapai dan mendalamkan hal yang kita inginkan. Demikian juga yang dimaksud dengan pengetahuan, yaitu tahu dengan mendalam sampai ke akar-akarnya. Selanjutnya, pengertian dari ilmu. Apa itu ilmu? Ilmu sering disebut dengan bahasa lain sains. Sains adalah atau ilmu pengetahuan adalah usaha-usaha sadar untuk menyelidiki, untuk menentukan atau meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia. Ilmu bukan sekadar pengetahuan, tetapi merangkum pengetahuan berdasarkan teori-teori yang disepakati dan dapat secara sistematik. Ilmu adalah falsafah, yaitu hasil pemikiran yang batas-batas kemungkinan pengetahuan manusia. Dalam kenyataannya, pengetahuan itu ada bermacam-macam, teman-teman. Seorang ingin tahu jika buah jeruk itu kalau ditanam buah isi menjadi apa, maka ia harus menanam bibit jeruk. Ia harus menunggu beberapa tahun, dan ternyata setelah ia tanam beberapa tahun dan hasilnya adalah buah jeruk, maka tahulah ia bahwa jeruk ditanam akan berbuah jeruk. Dari pengetahuan di sini dapat kita simpulkan pengetahuan jenis inilah yang dinamakan dengan pengetahuan sains atau yang sering disebut oleh orang Indonesia ilmu. Filsafat ilmu adalah filsafat yang mengajarkan dan meneliti seluas-luas mungkin segala sesuatu tentang ilmu sendiri.
Baiklah, penjelasan kedua akan disampaikan oleh rekan saya kepada Bintang. Bintang, saya persilahkan. Baiklah, perkenalkan, nama saya Bintang Messi Pramesti dari kelas 2057A, Prodi Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. 3. Pendekatan dalam filsafat ilmu menurut Muhajib Ismaun tahun 2004 menjelaskan tentang pendekatan filsafat ilmu adalah pendekatan secara sistematis agar bisa mencapai materi dengan benar sebagai filsafat ilmu. Ya, akan menjelaskan sedikit tentang objek filsafat ilmu. Objek filsafat ilmu yaitu segala sesuatu yang ada dan mungkin ada yang mana bisa diaplikasikan seperti adanya Tuhan, alam semesta dan manusia serta lain-lainnya. Di sini ada dua objek dalam filsafat ilmu yaitu objek material dan objek formal. Objek material adalah pengetahuan itu sendiri, yaitu pengetahuan yang telah disusun secara sistematis dengan metode-metode ilmiah tertentu, sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara umum. Dalam hal ini ada 3 hal yang menonjol dalam objek material. Yang pertama, manusia, atau dalam kata lain antropologi. Yang kedua, dunia, kosmologi. Dan yang ketiga, akhirat atau teologi. Yang kedua, objek formal. Objek formal yaitu suatu objek material yang ditinjau dari berbagai sudut pandang sehingga menghasilkan ilmu yang berbeda-beda. Seperti objek filsafat ilmu lebih menaruh perhatian terhadap problema mendapatkan ilmu pengetahuan. Seperti apa ilmu pengetahuan, seperti apa hakikat ilmu pengetahuan, bagaimana cara mempeloreh kebenaran ilmiah dan fungsi ilmu itu bagi manusia. Fungsi dan arah filsafat ilmu dalam pandangan Islam mempunyai banyak fungsi, diantaranya sebagai berikut. 1. Sebagai sarana paling utama menuju takwa, urgensi dalam ilmu kehidupan seorang mukmin yang bertawakal. 2. Mendapatkan amalan yang tidak terputus pahalanya. 3. Sebagai fondasi utama sebelum berkata dan beramal, karena ilmu memiliki kedudukan yang penting di dalam Islam. 4. Sebagai kebutuhan rohani. 5. Menjadi salah satu metode tarbiyah bagi umat Islam agar terjauh dari permainan ini. Selanjutnya mengenai ruang lingkup filsafat ilmu. Filsafat ilmu mengkaji dan mengevaluasi metode pemikiran ilmiah serta mencoba dan menemukan upaya ilmiah sebagai suatu keseluruhan. Filsafat ilmu mencakup sistematis permasalahan, keragaman pendekatan dan paradigma. Dalam pengkajian dan pengembangan ilmu, adapun ruang lingkup filsafat ilmu meliputi yang pertama, meliputi apa hakikat sebenarnya ilmu, apa hakikat kebenaran dan kenyataan yang inheren dengan pengetahuan ilmiah. Yang kedua, bagaimana menggunakan sumber, sarana, dan tata cara ilmu tersebut untuk mencapai pengetahuan. Jadi di sini yang kedua itu bagaimana kita menggunakan sarana, tata cara ilmu untuk mencapai suatu pengetahuan. Yang ketiga, meliputi nilai-nilai yang bersifat normatif dalam pemberian makna terhadap kebenaran dan kenyataan. Dalam pengembangannya, filsafat ilmu juga mengarahkan pandangan kita pada strategi pengembangan ilmu, tidak saja kegunaan atau manfaat ilmu, tetapi juga maknanya bagi kehidupan manusia. Terima kasih. Kesimpulan dari penjelasan tentang pengertian filsafat ilmu, objek filsafat ilmu, pendekatan dalam filsafat ilmu, fungsi dan arahan filsafat ilmu, serta ruang lingkup filsafat ilmu, kita dapat mengetahui cara menyampaikan pendapat dengan berpikir secara fakta dan kritis dalam menyampaikan permasalahan. Saran, filsafat merupakan induk dari segala ilmu yang diharapkan dapat menjadi pedoman bagi manusia untuk mencari sebuah kebenaran yang hakiki.
berharapan agar manusia dapat berpikir kritis dan positif serta menjadi manusia yang bijaksana. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan maupun ucapan kepada Allah.